Oke kawan-kawan, bertemu lagi dengan channel saya. Nah, kali ini saya akan membagikan salah satu makanan cemilan yang sering kita konsumsi. Tetapi yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah amankah cemilan tersebut bagi lambung kita? Terutama bagi teman-teman yang menderita MAH dan juga GERD ya. Nah, sekarang baik cemilan apa yang saya maksud, yaitu cemilan yang berikut ini. Ini dia kawan-kawan cemilan yang saya maksud. Tentu teman-teman sudah tahu ya cemilan apa ini. Nah, ini adalah keripik pisang. Coba kita ambil. Tentu teman-teman menyukai keripik pisang ya. Nah, keripik pisang ini sangat nikmat ya. Kita ambil satu. Nah, ini adalah contoh keripik pisang yang sering kita konsumsi ya. Tetapi yang menjadi pertanyaan kembali, amankah keripik pisang ini bagi lambung kita? Sekali lagi, bagi teman-teman yang memiliki riwayat penyakit MAH, terutama yang apalagi kalau MAH-nya yang sudah parah ya, yang sudah kronis, ditambah juga dengan GERD, itu menurut saya, sekali lagi ini saya katakan adalah menurut saya pribadi, itu tidak tepat untuk mengkonsumsi keripik pisang ini. Kenapa? Tentu saja karena teksturnya yang keras seperti ini, lihat. Nah, tekstur yang keras dari keripik pisang ini kawan-kawan bisa menyebabkan iritasi atau lukanya lambung kita. Seandainya teman-teman memang mau mengkonsumsi keripik pisang ini, itu harus dikunyah betul-betul dan konsumsilah air yang banyak, bisa 1 gelas ya, 1 gelas penuh. Jadi sini untuk makanan jenis keripik seperti ini, baik keripik pisang maupun keripik singkong, menurut saya itu tidak tepat ya untuk kita konsumsi bagi yang menderita penyakit MAH. Karena apa? Sekali lagi, untuk makanan yang dikonsumsi oleh penderita MAH atau GERD itu lebih baik adalah makanan yang lembek-lembek saja, artinya teksturnya yang lemah. Karena apa? Seperti yang saya katakan tadi, kalau keripik pisang itu kan pertama teksturnya keras sehingga tentu saja tidak bersahabat untuk lambung kita kawan-kawan. Karena apapun makanan dengan tekstur yang keras itu sekali lagi bisa mengiritasi lambung kita kawan-kawan. Jadi untuk sementara waktu, sementara mungkin mahnya lagi kumat atau GERD-nya lagi kumat, kita tunda dulu keinginan kita untuk mengkonsumsi keripik pisang. Dan walaupun sudah sembuh, teman-teman yang pengen merasakan kenikmatan keripik pisang itu bisa mengkonsumsinya tapi dalam jumlah yang terbatas. Dalam arti 2 atau 3 potong, dan itu pun harus teman-teman kunyah secara lembut ya, secara halus maksudnya, secara berkali-kali dan sampai keripik pisang tersebut betul-betul lunak ya. Sehingga aman bagi lambung kita. Jadi itu yang bisa saya sampaikan kawan-kawan. Sekali lagi, kalau ada pertanyaan apakah keripik pisang ini aman bagi lambung? Kalau menurut saya pribadi ya, saya yang mengkonsumsinya dan saya rasa kayak agak gimana ya, agak perih-perih gitu sih lambung kalau memakan itu. Kita menyadari seperti yang saya katakan tadi, keripik pisang ini kan keras. Nah, keras karena dikasih kapur ya, kapur. Nah, itu supaya dia keras itu, supaya ada kriuknya itu tentu saja itu dikasih kapur. Nah, itu yang akan membuat keripik pisang ini keras sehingga teksturnya keras, sehingga tentu saja agak sulit untuk dicerna. Apalagi kalau makannya terburu-buru. Apalagi kalau ada kawan yang makannya cepat-cepat, tidak mengunyah dengan benar sehingga menyebabkan secara utuh keripik pisangnya masuk ke dalam lambung. Nah, kalau lambungnya sudah luka, sudah ada penyakit MAH-nya sehingga tentu saja akan menyebabkan kekambuhan pada penyakit tersebut. Jadi saran saya, apakah aman mengkonsumsi keripik pisang? Itu untuk sementara itu jangan dikonsumsi dulu jika teman-teman dalam keadaan MAH-nya sedang kambuh atau kumat ya. Ataupun baru sembuh dari MAH. Biasakan untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang mudah dicerna, yang teksturnya lembut, serta mengandung serat ya. Untuk apa? Untuk menghindari kekambuhan makanan, seperti kekambuhan MAH itu maksudnya. Karena seperti yang saya katakan,
Ketika kita menderita MAH, kita harus bisa mengontrol pola makan kita, ya. Yang dulunya menggebu-gebu, pengen makan ini, makan itu, hantam ini, hantam itu, kita harus bisa menjaganya. Karena apa? MAH ini selain pertama dari pola pikir atau stres yang ada dalam diri kita, bisa juga berasal dari makanan yang kita konsumsi. Maka dari itu, pintar-pintarlah memilih makanan, pintar-pintarlah menahan nafsu makan Anda, yang Anda harus bisa memilah mana yang boleh Anda konsumsi, mana yang tidak. Karena apa? Jangan sampai kita dikalahkan oleh keinginan makan kita. Oke, nah itu penjelasan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa untuk like dan subscribe videonya untuk terus mendukung channel ini berkembang, karena tanpa dukungan kawan-kawan channel ini bukan apa-apanya. Sekiranya ada pertanyaan, silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Jadi pengalaman saya untuk memakan keripik pisang itu agak nyeri ya, nyeri di ulu hati. Jadi tidak begitu bersahabat untuk lambung kita. Bisa saja mungkin kita konsumsi kalau kita memang sudah benar-benar sembuh ya. Tapi untuk sementara hindari makanan yang bertekstur keras seperti ini. Terima kasih.